Saudara diberkati Tuhan, haleluya. Mari kita lihat firman Allah. Firman Allah yang berseri, kita ada di seri ketiga, 7 rahasia kekuatan gereja di akhir zaman. Kita sudah membahas yang pertama, kekuatan gereja di akhir zaman terletak pada firman, terletak pada khotbah. Dan yang kedua, kekuatan gereja di akhir zaman yaitu terletak pada kesatuan hati. Apalah gunanya gereja itu walaupun bangunannya mentereng dan bagus, kalau kesatuan hati tidak ada di dalamnya, maka sia-sialah gereja itu. Jadi kita sudah belajar dari jemaat mula-mula bagaimana mereka hidup dengan sehati. Nah, hari ini pada seri yang ketiga, kekuatan gereja, rahasia kekuatan gereja di akhir zaman, seri yang ketiga, yaitu ada pada mujizat. Jadi tidak salah Ibu Gembala tadi menyanyikan lagu, semuanya bertemakan tentang mujizat. Setiap hari kulihat mujizat, luar biasa. Jadi lagu ini biarlah dia menjadi semacam penghantar firman. Jadi kita dikuatkan, biarlah setiap hari kita melihat mujizat. Lagu-lagu yang luar biasa ini kita nyanyikan dengan penuh penghayatan yang dalam, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-43 sampai dengan 44. Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Bila kita sudah menemukan, maka kita bacakan ayat ini secara bersama-sama. Dalam hitungannya yang ketiga, 2, 3, mulai. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Puji Tuhan. Kubacakan sekali lagi, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Sampai di sana, garis bawahi kalimat mujizat dan tanda. Jadi kekuatan gereja ada pada mujizat dan tanda-tanda heran. Gereja yang kita lihat mujizatnya terjadi, gereja itu bertumbuh. Gereja yang dimana kita bernaung, kita dengar firman, kita dibesarkan, kita lahir baru, kita dibaptis di situ, kita percaya Tuhan di situ, kita bertumbuh di dalam firman di situ, dan kemudian kita melihat sama-sama terima mujizat, dan kita sama-sama bertumbuh, dan kita lihat pelayanan itu pasti diberkati Tuhan. Jadi kekuatan gereja selain dia ada pada firman, khotbah yang bagus itu punya pengaruh dalam gereja, sehingga banyak orang terpikat oleh khotbah. Tetapi selain khotbah ada kesatuan hati. Jemaat mula-mula mereka bersatu hati. Di seri yang ketiga ini, yaitu kekuatan gereja terletak pada tanda dan mujizat. Gereja kecil ini saudara sudah tahu sendiri dah. Kita sudah lihat banyak mujizat yang Allah kerjakan di tempat ini. Jadi mujizat Allah tidak terjadi hanya di gedung-gedung gereja yang besar, di gedung-gedung gereja yang mentereng dan bagus. Tetapi mujizat Allah juga bisa terjadi di GPD Damai, bisa terjadi juga di GPD-GPD yang lain. Karena kuasa Allah dia bekerja tidak tergantung pada gereja. Dia mau gereja besar atau mau gereja kecil sama aja. Tergantung pada sikap hati saya dan saudara. Kalau sikap hatinya mantap, pasti mujizat di situ terjadi. Jadi kalau mau ceritakan tentang mujizat dan kebaikan Tuhan, saya percaya saudara pasti tahulah. Tadi kita melihat Ibu Regina bersaksi tentang bagaimana pekerjaan Tuhan, tentang bagaimana ia melayani, sambil melayani tapi ada tantangannya juga. Tantangannya luar dan dalam. Dari luar artinya ada orang yang sudah tidak senang, tetapi dari dalam yang menjadi duri dalam daging buat dia adalah suami sendiri.
Kita tahu Bapak Buji beberapa bulan yang lampau Bapak Gembala sudah baptiskan beliau. Tapi kita lihat jiwanya seperti terhilang sekarang. Jadi kita berdoa karena Allah sanggup mengembalikan hati anak-anak kembali kepada Bapa. Kita berdoa dengan cara dan mujizat Tuhan pasti Allah kerjakan. Jadi dia bercerita bagaimana semua terjadi hanya karena mujizat. Pelayanan ini ada semua karena mujizat. Saya dan saudara ada sampai hari ini semua karena mujizat Tuhan. Saya rindu supaya lagu yang kita nyanyikan tentang setiap hari mengalami mujizat, itu saya dan saudara imani pasti terjadi dalam hidup kita. Setiap hari kulihat mujizat, pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Itu yang memacu kita juga supaya kita makin setia mencari Tuhan, makin menggebu-gebu, makin membara, makin terbakar hati kita. Kita makin mencari Tuhan, kita makin bersemangat. Kenapa? Karena kita setiap hari melihat mujizat. Tinggal kita kasih nomor pada mujizat yang kita terima. Sekarang kau sudah pegang nomor mujizat, nomor yang keberapa? Tinggal kita kasih nomor saja. Mujizat yang kau terima dari Tuhan sekarang sudah nomor yang keberapa? Banyak hal dah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa hitung lagi semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Hari ini Ibu Regina boleh bersyukur karena dia telah berulang tahun hari ini. Jadi luar biasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang penting sehat. Puji Tuhan. Ibu Talahatu kemarin telepon, kering, telepon masuk Ibu Gembala angkat. Halo, Ibu Talahatu bagaimana? Aduh Ibu Gembala, ini saya ada bikin kue tarlabu. Ada 4 buah. Jadi satu Ibu Yani yang ambil, satu saya dan satu Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang tidak usahlah, biar itu kasih untuk gereja untuk ibadah sebentar. Kami mah tidak jadi persoalan. Kasih untuk Ibu Regi, kasihan kami tidak ada apa-apa untuk kasih dia punya ulang tahun. Kasih buat dia, kita makan sama-sama sebentar. Jadi saudara lihat di depan mimbar ini hasilnya. Ini semua dananya, bahannya semua dari Ibu Yani. Haleluya. Jadi bayangkan, kue saja semua karena mujizat. Ibu Regi juga merayakan ulang tahun karena mujizat. Tidak ada apa-apa. Yang penting dia ada berkat sedikit, kita bisa makan-makan di belakang sebentar, tidak jadi persoalan. Jadi kita melayani semua karena Tuhan. Jadi oleh sebab itu, yang pertama, bagaimana kita melihat mujizat ini luar biasa. Banyak orang mengikut Tuhan karena melihat mujizat. Yohanes 6 ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 6 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat, penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Kita berdoa supaya karunia-karunia kesembuhan ini ada di dalam gereja. Dan bukan hanya ada di dalam gereja, tetapi saya dan saudara yang sendiri yang menjadi dia semacam penyalur mujizat ini. Kita bukan hanya mendengar tentang mujizat, tetapi kita sendiri yang mengerjakannya. Kita sendiri yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan ini bagi banyak orang. Jika Tuhan pakai Simon Petrus, hanya dia lewat saja orang sakit diletakkan di jalan-jalan. Dia lewat, bayangannya kena orang sakit sembuh. Mereka berkata, Bapak Petrus akan datang, tolong letakkan orang-orang sakit ini, biar dia lewat saja. Sehingga bayangannya kena kepada orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Allah memakai Simon Petrus. Allah juga memakai Paulus. Sehingga sapu tangan yang pernah ia gunakan, dan itu juga dipakai dan diletakkan pada orang sakit disembuhkan. Pokoknya ada banyak cara, metode Tuhan, cara untuk menyembuhkan orang. Jadi bisa lewat sapu tangan,
bisa lewat juga, bisa lewat bayangan, dan juga nanti saya sampaikan hari ini bisa lewat kaki orang kusta. Banyak cara Allah melakukan mujizat. Ada satu kisah, saudaraku, di dalam Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7, dikisahkan di sana bahwa ada 4 orang kusta. Mereka sedang diskusi. Mereka sedang bercakap-cakap seorang kepada yang lain. Yang satu bilang, wah, biasanya kita terima makanan dari saudara-saudara kita yang ada di kota. Mereka 4 orang kusta, mereka dikucilkan. Karena bagi orang Yahudi, orang yang terkena penyakit kusta dianggap najis. Itu semacam kutukan. Sehingga mereka harus diungsikan. Mereka hidup terisolir. Mereka hidup menyendiri. Mereka dilepas di hutan-hutan. Mereka dilepas di jalan-jalan. Tidak boleh mendekat. Jikalau orang kusta sempat menyentuh tempat tidurmu, sempat menyentuh bajumu, bajumu bakar, tempat tidurmu bakar. Karena nanti kau juga tertular menjadi najis. Betapa bahayanya penyakit ini. Tetapi kita lihat sekarang orang kusta bisa hidup bersamaan dengan kita. Haleluya. Mereka bisa makan, bercakap-cakap dengan kita, tidak jadi persoalan lagi. Tetapi kalau bagi bangsa Yahudi, di zaman dulu mana ada, begitu ketahuan kusta, imam kasih tahu, ini gejala-gejala kusta. Gejala kusta langsung diungsikan. Usir dia dari kota. Jadi 4 orang ini mereka sedang diskusi. Bagaimana kita mau ke kota, sedangkan kota Israel sudah dikepung oleh orang-orang tentara Aram. Bangsa Israel sudah terjepit dari berbagai sisi dan berbagai arah. Tentara Aram sudah mengepung. Sehingga mereka mau bikin bagaimana? 4 orang ini bilang, bagaimana ya? Kasihan saudara-saudara kita biasanya datang antar makanan buat kita. Mereka ada perhatian. Mereka ingat, ya saudaraku si kusta sana mungkin belum makan, aku pergi antar makanan buat dia. Tapi apa daya, mereka tidak bisa datang lagi antar makanan karena kota sedang dikepung. Jadi mereka bercakap-cakap. Yang satu bilang, jadi bagaimana ini solusinya? Yang satu bilang, ya tidak apa-apa. Kita jalan mati, kita juga duduk di sini mati, kita jalan saja, jalan biar mati di jalan, tidak apa-apa. Jadi mereka nekat. Mereka bilang, oke, kita jalan saja. Kita lihat menuju ada perkemahan tentara Aram, karena orang-orang Aram sudah kepung Israel, mereka berkemah di setiap sisi-sisi. Jadi mereka bilang, oke, kita cari makanan di perkemahan orang Aram, tentara Aram sana. Jadi pergilah mereka. Saudara tahu Allah buat mujizat. Langkah kaki 4 orang kusta ini terdengar di telinga orang tentara Aram. Mereka dengar seperti pasukan laskar berkuda, ribuan pasukan laskar berkuda. Tentara berkata, bunyi apa kegerangan ini? Kok ini semacam tentara besar sekali yang datang menuju kita? Jangan-jangan bangsa Israel ini telah melakukan sekutu, telah mungkin bayar raja-raja di sekitar mereka minta bantuan. Mereka dengar, padahal itu bukan langkah kuda, itu langkah kaki 4 orang kaki 4 orang kusta yang melangkah. Kelaparan mereka, mau pergi ke perkemahan, mau cari makan. Bayangkan, Allah bisa buat mujizat lewat kaki 4 orang kusta. Jadi kalau Tuhan bisa bikin mujizat lewat kaki kusta, Allah juga bisa bikin mujizat lewat kaki kita yang sehat ini. Kaki yang bagus, yang setiap hari kita bersihkan pakai kuteks, kita gunting kukunya dia udah panjang sedikit. Setiap hari kita sikat. Kaki kusta saja bisa mendatangkan mujizat, apalagi kaki saya dan saudara yang bagus ini kan. Setiap hari kita bersihkan. Jadi kalau orang sakit saja Allah bisa pakai dia untuk melakukan mujizat, kenapa tidak dengan saya dan saudara orang yang sehat walafiati? Kita yang lengkap. Si kusta ini mungkin sudah tidak lengkap, karena kusta itu biasanya mereka nanti kudung, jari-jarinya putus, tapi mereka melangkah.
Mereka bilang pokoknya kita maju saja. Kita pergi, mau mati ya mati, hidup ya hidup, jalan aja. Kita daripada kita lapar ini, duduk di sini kita mati juga di sini. Ayo kita cari makan. Tentara Aram mendengar itu, wah, ini seperti kita sedang diserang oleh pasukan laskar yang berkuda. Ternyata itu langkah kaki 4 orang kusta. Jadi saya dan saudara menerima mujizat, kita percaya kepada caranya Tuhan. Allah bisa berbuat dengan cara yang ajaib dan cara yang luar biasa. Allah bisa melakukan mujizat dengan cara dan metodenya Tuhan sendiri. Dia bisa mendatangkan mujizat lewat kaki 4 orang kusta. Bisa juga mujizat terjadi lewat burung gagak yang Allah suruh dan perintahkan untuk pergi antar makanan kepada Elia pagi dan sore rutin. Mereka sudah tahu kalau ini sudah pagi pasti burung ke sana. Begitu juga kalau sudah petang pasti mereka tepat waktu. Mereka antar daging dan roti kepada seorang yang bernama hamba Tuhan Elia. Allah bisa memakai burung gagak untuk pelihara hambanya. Bayangkan burung gagak tepat waktu. Dia tahu di mana itu pagi, di mana itu sore. Saya dan saudara kadang sembahyang juga tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu kan? Suka terlambat. Kita belajar dari burung gagak. Saudara lihat burung gagak tidak pakai jam tangan. Kita pakai jam tangan, sampai pergelangan tangan 2 dipakaikan jam. Sampai kita bingung mau lihat yang mana dulu. Itu pun masih terlambat. Burung gagak tidak ada semacam dia ada jam tangan, tidak ada kompas untuk menuntun arah langkahnya, jalannya kemana dia mau berterbang. Tetapi Allah bisa memakai dia. Jadi burung gagak saja bisa jadi alat Tuhan. Apalagi si yang bernama Wahyudi di samping rumah kita, pasti bisa. Tinggal dia tengah malam ketuk pintu, shalom. Kakak ini kebetulan Idul Fitri, jadi saya mau antar makanan. Rendang. Daging apa ini? Daging rusa. Oh, memang saya sudah lama tidak makan rusa. Bayangkan, sampai selera makan pun Allah perhatikan. Terima kasih kakak, memang saya sudah rindu mau makan daging rusa, sudah dari 5 tahun yang lalu. Bayangkan, Tuhan jawab hari itu. Ini semua jemaat bepergian ini. Semua pada pegang tangan, tidak tahu ada yang lain ke teman-teman. Tidak jadi persoalan lah, bagi Bapak Gembala tidak jadi masalah. Hari ini juga kita mau pegang tangan, karena hari ini juga kita ada hajatan di gereja. Kita ada ulang tahun. Jadi mereka di luar merayakan Idul Fitri, kita di sini juga merayakan ulang tahun. Jadi sama-sama merayakan. Jadi puji Tuhan, kita melihat, kita percaya kepada caranya Tuhan. Karena dia Allah yang tidak kekurangan metode untuk tolong umatnya. Banyak cara Allah bisa memberkati umat-umat Tuhan. Bisa memberkati saudara dan memberkati Bapak dan Ibu Gembala. Kadang Bapak dan Ibu Gembala juga di tengah-tengah kekurangan. Di tengah-tengah yang memang sudah perlu dan memang sudah tidak ada apa-apa lagi. Kadang Allah bisa pakai, hebatnya Tuhan itu, dia selalu berikan tepat pada waktunya. Seperti pada hari kemarin, waktu ibadah di Ibu Marisa, kalau tidak salah pelwak, Bu Gembala bawa pulang berkat. Wah, saya bilang puji Tuhan. Memang ajaib Tuhan. Bukan persoalan berapa nilai yang diberikan jemaat, tapi saya melihat bahwa memang kami perlu yang ini. Jadi bukan persoalan berapa besarnya dan berapa mahalnya barang itu, tetapi kami lihat bahwa memang kami lagi butuh ini. Jadi itulah hebatnya Tuhan. Dia sanggup memelihara saya dan saudara. Saya percaya saudara juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tetap setia, tetap percaya pada cara Tuhan. Cara manusia boleh meleset, cara manusia dia boleh salah, tetapi cara Tuhan tidak pernah gagal. Cara Allah dalam hidup saya dan saudara tidak pernah gagal. Kita lihat Ishak 2 kali menggali sumur, dicuri orang. Sampai sumur itu dikasih nama Sidna, kasih nama Esek dan lain sebagainya. Itu artinya kepahitan semua itu.
perbantahan. Tetapi saudara tahu Allah menuntun dia. Berkatnya tidak pernah hilang dari dia. Kemanapun dia menggali sumur pasti airnya membual buah. Karena berkatnya terus mengikuti dia. Itu berkat orang yang sabar. Dia punya hak, itu sumur yang aku gali. Saya punya hak dong. Kenapa orang datang serobot masuk untuk ambil? Tetapi dia biarkan saja. Sudah, daripada kita berkelahi, biarkan saja. Kita gali yang baru. Berkat orang sabar selalu ada. Saudara mungkin hari-hari ini sedang diinjak harga dirimu. Saudara hari ini mungkin sedang terhina, dihina, atau bahkan harga dirimu tidak ada. Kau merasa disepelekan, kau merasa dihina. Percaya pada janji Tuhan, Dia adalah Allah pembelamu dan Allah pembela. Dia sanggup melindungi kita. Kita lihat Ishak diberkati makin hari makin kaya. Kenapa? Karena Allah yang selalu membawa dia pada kemenangan. Jadi tenang. Ada orang menfitnah, ada orang yang mencaci maki. Kita tinggal tenang saja. Allah sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Kita tanpa sebab jadi cemoan dan bahan hinaan orang. Sehingga kita bilang harga diriku tercemar. Aku punya hak untuk melaporkan dia kepada polisi. Karena ini masuk kategori pencemaran nama baik. Tapi saudara lebih memilih aku lapor kepada siapa? Bos di atas segala bos. Namanya Yesus Kristus. Kita lapor. Tuhan, namaku tercemar. Padahal aku tidak melakukan seperti itu. Tuhan turun tangan dan Dia Allah pembela kita. Harga dirimu dirugikan, harga dirimu dilecehkan, tenang. Allah bisa kembalikan harga diri kita, harkat dan martabat. Supaya kita bisa berkata seperti anak kami Eliezer. Kalau omanya setiap kali bikin teh, pasti dia menung. Dia teguk satu kali dan berkata, pas teh ini memang cocok dengan satu harga diri. Dia pernah bilang, rasanya dia berkata begitu. Haleluya. Dia bilang teh ini pas, oma punya teh ini pas dengan saya punya harga diri. Bayangkan. Jadi tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita. Dia punya cara yang luar biasa. Yang berikut, banyak orang mengikuti Tuhan karena melihat mujizat. Kita lihat bagaimana kalau gereja dia ada tanda-tanda heran, pasti orang berbondong-bondong ke situ. Mereka akan tanya alamat gereja tanpa harus saya dan saudara keluar menginjil. Mereka akan cari tahu. Mereka akan bertanya, di mana alamat gerejamu? Kenapa? Karena bagaimana kita melihat mujizat Allah terjadi dalam gereja kita. Saudara mau mujizat terjadi dalam rumah tanggamu? Haleluya. Kita rindu mujizat terjadi bagi anak-anak kita. Anak kita yang sakit, mujizat terjadi, disembuhkan. Ada keluarga kita, orang tua kita yang masih dalam pergumulan sakit penyakit khususnya. Kita doakan supaya Tuhan menolong mereka. Kemarin Bapak dan Ibu Gembala sudah capek luar biasa dari SP3 karena pelayanan KKR anak di sana. Mau jalan pulang, kami singgah mampir lagi di Nataldo, di Aimas. Kita doakan anak Nataldo lagi. Kita bercerita cukup lama. Mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita terus doakan. Pokoknya jangan kehilangan harapan. Bagi Bapak dan Ibu Gembala terus mendorong mereka supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi tetap setia, mujizat Allah masih terjadi. Yang kedua, bagaimana kita melihat banyak orang mengikut Tuhan karena mujizat. Yang berikut, keberhasilan pelayanan Paulus karena mujizat. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-20. Haleluya. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya.
Pelayanan Paulus yang dia sampaikan bahwa kerajaan Allah bukan persoalan makan dan minum, tetapi kerajaan Allah bagaimanalah berisikan tentang kuasa, berisikan tentang mujizat. Kenapa Paulus berhasil dalam pelayanannya? Sudah kuceritakan dan kusinggung tadi kan, bahwa dia melayani sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang sakit. Banyak tanda heran yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanan. Itu yang membuat pelayanannya berhasil. Dia dianggap boleh dibilang bapak rohani yang sangat berhasil, karena dia tanam gereja-gereja di mana-mana. Dia tanam anak-anak rohaninya di mana-mana, termasuk Timotius, termasuk Titus, dan lain sebagainya. Dia bapak rohani yang sangat berhasil. Kenapa? Karena pelayanannya disertai kuasa, pelayanannya disertai mujizat, sehingga kemanapun dia melayani mujizat selalu terjadi. Keberhasilan sebuah pelayanan adalah kalau disertai dengan kuasa. Ada mujizat terjadi, Allah kerjakan di dalam pelayanan kita. Kita melihat luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan hari-hari ini Allah sedang kerjakan itu di tengah-tengah gereja. Orang haus akan Tuhan, orang rindu akan Tuhan. Kalau dulu orang tidak pusing dengan Tuhan, orang tidak pusing dengan gereja, tetapi hari-hari ini mereka berlomba-lomba untuk cari Tuhan. Boleh percaya boleh tidak, di Afrika sekarang ada salah satu gereja terbesar di dunia. Dulu Paul Yonggi-cho di Korea, sekarang pemecah rekornya yang di Afrika sekarang ini lagi viral dia. Sehingga kita lihat artis-artis rohani mereka berbondong-bondong pergi untuk menyaksikan gereja itu. Besar dan luas, umatnya ribuan, banyak sekali. Saya menonton dalam video itu. Apa rahasia gereja ini bisa bertumbuh ya? Karena panjangnya gereja itu, manusia, lautan manusia penuh. Ternyata rahasianya ada pada mujizat Allah bekerja bagi gereja ini. Mereka baru masuk di pintu gereja saja, langsung mereka kepenuhan. Baru menyanyi memuji Tuhan saja, langsung mereka Roh Kudus semacam langsung pakai mereka. Orang-orang sederhana mereka, tetapi betapa hausnya mereka akan Tuhan. Jadi karena rasa haus itulah kemudian sampai di tempat itu langsung Roh Kudus jamah mereka. Jadi kalau saudara rasa haus dan rindu akan Tuhan, baru di pintu masuk gereja saja saudara sudah rasakan hadirat Tuhan. Tapi coba kalau kita tidak ada rasa haus, kita tidak ada rasa rindu akan Tuhan, biar kita memuji Tuhan sampai bagaimana model, kita tetap terasa biasa-biasa. Tetapi kalau ada rasa haus akan Tuhan, kita bersaksi saja kita bisa meneteskan air mata. Saudara memimpin pujian saja langsung dipakai oleh Roh Kudus. Jadi kita rindu pelayanan di mana-mana, kita perlu yang satu ini, kuasa. Gereja hari-hari ini kehilangan kuasa karenanya banyak gereja kosong. Kita perlu kuasa. Kita banyak doa. Nanti di seri yang berikut kekuatan gereja itu, yang bagian yang berikut adalah pada doa juga. Kita bahas ini, kita ada di seri yang ketiga. Di seri yang ketiga kekuatan gereja, rahasia kekuatan gereja di akhir zaman ini. Kita lihat itu ada terletak pada mujizat Tuhan. Pelayanan yang disertai dengan kuasa. Kita lihat Paulus melayani disertai kuasa. Saya dan saudara juga melayani, tetap disertai dengan kuasa. Kuasa yang sama kok. Jika Allah pernah memakai Paulus, maka Allah yang sama juga akan memakai saya dan saudara. Karenanya saudara terus topang dalam doa Bapa dan Ibu Gembala serta majelis dan para pelayan, sehingga kita mendoakan orang-orang disembuhkan. Kita mendoakan orang-orang menangis. Kita belum tumpang tangan, mereka sudah menangis. Karena bagaimana mereka rasakan jamahan Tuhan. Kita perlu ini. Kalau ini kita sudah dapat dalam gereja, aman dah. Pelayanan kita pasti maju. Kadang saya pikir-pikir Tuhan pelayan ini nanti ke depannya modelnya bagaimana ya. Entah ini dia mau bergeser kemana pelayanan ini. Apa dia tetap di sini apa bagaimana.
Tapi Tuhan bilang, tenang, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Kau tugasmu melayani saja. Soal dia pelayanan mau jadi apa itu urusan Tuhan. Saya dan saudara setia saja. Meskipun kita sudah siapkan tanah besar di kilometer 10, tetap setia. Jadi keberhasilan pelayanan ada pada kuasa. Kita perlu kuasa. Pelayanan ini perlu mujizat. Yang terakhir, Ibrani 13 ayat 8. Kita baca sama-sama dah, ayat ini luar biasa. Kita baca sama-sama ya ayat ini. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ayat yang tentu tidak asing lagi bagi saya dan saudara. Tapi apa salahnya kalau kita akan membacakannya biar kita lebih mantap. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Kita baca 2, 3 mulai. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan itu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, baik hari ini maupun sampai selama-lamanya. Allah yang sama menolongmu tahun kemarin, Allah yang sama juga akan menolongmu tahun ini, Allah yang sama juga akan menolongmu di tahun-tahun ke depannya. Jadi dia Allah yang tidak berubah. Dia tidak Allah semacam dia pindah-pindah tangan. Jadi tahun 2023 Allah lain yang pegang kontrol hidup kita, 2024 beralih tangan lagi, pindah ke Allah yang lain. Lalu nanti tahun 2025 pindah ke Allah yang lain lagi. Astaga, bagaimana pelayanan begini? Tapi Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Yesus Kristus yang membawa orang tua kita pelayanan sampai meninggal, yang membawa orang tua kita sehingga kita bisa percaya juga lewat mama dan bapa yang memperkenalkan Kristus pada kita. Allah yang sama itu juga yang tetap memberkati saya dan saudara. Allah yang sama itu, Allah yang murah hati, Allah yang penuh belas kasihan itu, yang akan menolong saya dan saudara. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang pengasih, dia panjang sabar, dia Allah yang penuh kesabaran terhadap kesalahan anak-anaknya. Jadi saya dan saudara kita percaya, dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang tetap pegang hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah berubah. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 23, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Orang Aram mengenal Allahnya orang Israel adalah Allah gunung, Allah di atas gunung. Karenanya kalau mereka berperang, pasti mereka kalah kalau berperang di atas gunung. Itu bagi orang Aram. Karenanya orang Aram atur strategi dan bujuk orang Israel, ayo kita berperang di lembah, jangan di gunung. Allah kalian itu kan Allah orang gunung, Allah gunung maksudnya. Hanya dia jago menyertai umatnya di atas gunung, di lembah tidak. Tapi saudara tahu dalam kisah itu, bangsa Israel tetap menang. Jadi Allah kita, dia Allah mau di gunung maupun Allah di lembah, dia tetap Allah, dia tidak berubah. Dia Allah di mana saja. Karena Allah kita Allah yang tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada kondisi dan situasi. Entah itu mau di gunung, entah itu mau di lembah, dia tetap Allah kita. Dia Allah yang tidak berubah. Orang Aram buktinya kalah juga. Karena Allah orang Israel bukan hanya di gunung, tetapi di lembah, di mana saja, di pesisir pantai pun juga jadi. Atas gunung pertanda itu adalah masa-masa yang luar biasa. Atas gunung berarti adalah puncak kesuksesan, puncak karir keberhasilan kita. Sedangkan di lembah berbicara kekurangan, bicara masalah, bicara tangisan, berbicara air mata. Jadi Allah kita bisa bekerja entah itu di puncak karir maupun di dalam tangisan, dia tetap bekerja. Jadi di saat kita berada di atas diberkati maupun kita berada di bawah karena persoalan menghimpit saya dan saudara, Allah kita tetap bekerja.
Jadi susah dan senang Allah kita tidak berubah. Dia tetap sama. Dia tetap menyertai saya dan saudara. Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang tetap sama dan Allah yang tidak berubah. Dunia sekarang cenderung suka berubah-berubah. Kita lihat waktu masa belum pandemi, orang ketemu luar biasa. Mereka bisa saling berangkulan, jabat tangan, bisa cipiki-cipika. Sudah lama tidak ketemu. Tetapi setelah pandemi semua dibatasi. Meskipun anak dengan orang tua, suami dan istri ada semacam jarak. Itulah keadaan dunia, selalu berubah-ubah. Tidak boleh salaman, tidak boleh cipiki-cipika. Ada semacam jarak. Itulah warna dunia di mana suka berubah-berubah. Manusia juga lebih suka cenderung berubah. Hari ini dia bisa setia, tetapi besok kadang dia bisa malas. Hari ini dia bisa luar biasa melayani Tuhan, hari-hari ke depan dia bisa tinggalkan Tuhan. Hidup ini bisa berubah-berubah. Tetapi Allah kita tidak pernah berubah. Allah kita tetap sama. Baik saudara mau kekurangan maupun berkelebihan, Allah kita tetap sama. Dia Allah di gunung, dia juga Allah di lembah. Dia Allah di saat kau diberkati, dia juga Allah di saat saya dan saudara susah. Dia bukan hanya Allahnya orang diberkati, dia bukan hanya Allahnya orang sukses, lalu saya orang susah tidak ada Allah. Oh, tidak begitu. Dia Allah orang kaya, dia juga Allahnya orang miskin. Dia Allahnya orang sukses, dia juga Allahnya orang gagal. Jadi kita semua, Allah Yesus Kristus adalah punya kita bersama. Jadi tidak ada perbedaan. Dia Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Jadi tetap beriman. Di seri yang ketiga ini, bagaimana kita melihat kekuatan gereja di akhir zaman adalah pada mujizat, pada tanda-tanda heran. Tanda-tanda heran ini akan menyertai engkau, kata firman Allah. Kamu akan penuh dengan Roh Kudus. Kau akan menjadi saksiku. Kita bersaksi, kita menyampaikan isi hati Tuhan. Kemana saja kita dipanggil untuk melayani. Kita tetap setia, kita tetap bersiap diri. Karena waktunya tak lama lagi, Tuhan akan segera datang. Jadi tetap melayani. Saya dorong saudara sekalian jemaat yang ada tetap setia. Pelayanan ini punya Yesus Kristus, bukan punya manusia. Kita hanya bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Kita ini adalah pegawai-pegawainya Tuhan. Kita ini jongosnya Allah. Kita ini adalah pembantu Allah dalam pelayanan. Sesungguhnya Bapa yang punya gereja, dia adalah sang kepala gereja. Dia adalah gembala yang baik itu. Jika aku datang nanti, sang gembala baik datang temui kita setia, maka dia akan memberikan semacam aplaus. Dia memberikan semacam sanjungan bagi kita. Kita setia sampai akhir. Jadi tetap setia, saya memacu saudara tetap setia dalam pelayanan. Panggilan saudara sebagai apa? Pelayan dalam gereja. Ada tugas-tugas pelayanan, mari. Tuhan Yesus baik. Kita angkat satu pujian. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kita sudah terima pada sore hari ini. Haleluya.